Sepedaan nyuci. Besok bre, hari ini gue sibuk. Bre, mancing yuk. Besok aja bre. Main ML yuk. Gue udah bilang besok bre. Pernah nggak lu lagi scrolling TikTok, tiba-tiba ngelihat orang mirip banget sama temen lu? Bisa dibilang persis 100%. Tapi dia udah meninggal ratusan tahun yang lalu. Apa temen lu penjelajah waktu, reinkarnasi, punya hubungan keluarga, atau cuma kebetulan aja? Konsep yang baru aja lu dengar sering kita sebut dengan istilah doppelganger. Doppelganger asal katanya dari bahasa Jerman, yaitu doppel dan ganger. Jadi kalau secara kata bisa diartikan sebagai penjelajah ganda atau kembaran berjalan. Tapi di zaman modern, doppelganger lebih diartikan sebagai orang yang mirip bahkan persis banget secara fisik sama orang lain tanpa ada hubungan darah sama sekali. Doppelganger kan dari bahasa Jerman, bre. Apa cuma populer di sana doang? Atau di negara lain juga ada istilah yang sama? Sebenarnya konsep dari doppelganger sendiri udah ada dari zaman kuno, guys. Tapi istilah doppelganger mulai viral di Jerman pada abad 18-19. Dan setiap budaya punya pandangan yang beda-beda mengenai konsep ini. Contohnya di Mesir kuno, ada konsep namanya Ka, atau jenis roh kembaran dari seseorang. Kalau dalam mitologi Nordik atau Celtic, mereka percaya kalau datangnya sosok yang mirip dengan seseorang bisa menjadi tanda-tanda datangnya kematian. Sedangkan dalam budaya Jepang, ada makhluk namanya Ikiryo, yaitu roh seseorang yang masih hidup dan dapat muncul di tempat lain. Beda ceritanya apabila kita melihat konsep ini dari segi sastra. Biasanya, literatur selalu mengaitkan konsep doppelganger dengan horor. Konsep tersebut muncul sebagai lambang dari sisi gelap manusia. Kalau di masyarakat, gue sering lihat orang suka hubung-hubungin doppelganger sama fenomena mistis. Kenapa ya, bre? Betul, no. Banyak orang yang percaya kalau melihat doppelganger artinya ajal udah di ujung tanduk. Beberapa orang juga percaya kalau doppelganger adalah roh atau entitas jahat yang menyamar menjadi manusia dan akan mengacaukan hidup orang yang mirip dengannya. Waduh, ajal gue udah deket dong. Soalnya gue lihat banyak hiu yang persis banget sama gue di lautan. Apa kacaunya hidup gua karena doppelganger? Selain dari sisi supernatural, doppelganger juga punya arti dalam psikologis. Doppelganger sering dikaitkan dengan simbol shadow self atau sisi gelap dan tersembunyi yang ada di dalam diri seseorang. Dan juga alter ego atau kepribadian ganda. Konsep doppelganger juga sudah menjadi budaya populer di film, game maupun novel. Banyak film horor maupun anime yang menggunakan konsep doppelganger dan berhasil menggait banyak penonton. Secara konsep menarik banget cuy. Banyak banget yang bisa dijadiin bahan buat film. Iya, gue juga tertarik sama anime atau game yang pakai konsep doppelganger. Kalau kalian punya rekomendasi film, game, atau anime yang pakai konsep doppelganger, tulis di kolom komentar ya. Jadi, fenomena mistis dari doppelganger nyata gak, bre? Kebetulan aja itu, bre. Penelitian genetika dan anatomi wajah menyebutkan kalau ada kemungkinan 2 orang di dunia ini yang punya wajah mirip banget sama lu tanpa ada hubungan keluarga. Hal ini terjadi karena kombinasi genetik yang terbatas dibandingkan jumlah populasi manusia. Dalam bidang psikologis ada istilah namanya Capgras Syndrome, yaitu fenomena di mana lu merasa teman-teman deket lu diganti sama peniru. Dan hal tersebut bisa menjadi penjelasan medis tentang adanya doppelganger. Sedangkan di era modern seperti sekarang sudah banyak teknologi AI dan deepfake yang bisa bikin doppelganger buatan di platform digital. Jadi wajah yang persis banget sama lu bisa aja muncul di video ataupun foto dengan kekuatan teknologi tersebut. Ada fakta menarik mengenai konsep doppelganger di masyarakat. Statistik berkata kemungkinan besar ada seseorang di dunia ini yang mukanya 90% mirip banget kayak lu. Untung kalau lu ganteng ya, kalau jelek, kasihan kembaran lu ya. Beberapa orang juga mengklaim pernah ketemu sama doppelganger mereka tanpa disengaja. Bahkan ada proyek namanya Twin Strangers di mana mereka mempertemukan orang-orang yang wajahnya mirip. Buat fakta yang kurang menarik, katanya doppelganger bisa mengambil alih kehidupan lu di dunia nyata. Ada juga kepercayaan yang berkata kalau membunuh doppelganger bisa menghapuskan sisi buruk dalam diri lo. Jadi, doppelganger adalah konsep yang ada di setiap kebudayaan. Biasanya dipahami sebagai roh jahat, simbol psikologis, cermin sosial, atau sekedar fenomena genetik yang kebetulan. Tapi konsep ini berhasil menarik minat masyarakat karena menyentuh tema identitas, kepribadian ganda, dan juga rasa takut pada makhluk yang mirip banget sama kita. Tapi bukan kita. Kalau kalian pernah nggak ketemu kembaran yang mirip banget sama lo? Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang pernah ketemu doppelganger.